Oke, halo semuanya. Teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi gerak dan gaya. Di video sebelumnya, kita sudah membahas lengkap tentang apa itu gerak. Dan di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasannya, yaitu berfokus pada materi gaya. Gaya adalah sebuah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda. Dengan adanya gaya ini, dia bisa bikin benda yang tadinya diam menjadi bergerak. Benda yang bergerak menjadi diam, mengubah arah gerak benda, sampai mengubah bentuk benda itu sendiri. Jawabannya bisa banget. Bayangin kamu lagi dorong lemari ke arah kanan. Teman kamu malah iseng dorong ke arah yang berlawanan dengan tenaga yang sama besarnya. Kira-kira lemarinya bakal bergerak apa diam aja? Jawabannya udah pasti diem kan? Nah, saat gaya yang bekerja saling mau diadakan, disitulah nilai gayanya menjadi 0. Atau kita sebut dengan keadaan setimbang. Nah, kejadian saling mendorong tadi membawa kita ke pembahasan tentang resultan gaya atau paduan gaya. Benda itu jarang banget cuman kenal satu gaya aja. Biasanya ada banyak gaya yang bekerja barengan. Resultan gaya adalah total atau gabungan dari semua gaya tersebut. Rumusnya gampang banget. Kalau gayanya searah, tinggal ditambahin aja. Nah, kalau gaya berlawanan arah, tinggal dikurang. Contoh soalnya kayak gini. Budi mendorong meja ke arah kanan dengan gaya 50 Newton. Terus, Andi datang ngebantuin Budi dengan mendorong ke arah kanan juga dengan gaya 30 Newton. Berapa resultannya? Oke, langsung kita jawab aja ya. Karena di soal tadi, Budi dan Andi mendorong ke arah kanan, jadi ini sudah dipastikan searah ya. Itu tinggal kita jumlahkan aja. Resultan sama dengan 50 Newton ditambah 30 Newton sama dengan 80 Newton ke arah kanan. Di alam semesta ini, gaya itu ada macam-macam bentuknya. Coba kita absen beberapa gaya yang paling sering kita temui. Yang pertama ada gaya pegas. Ini gaya yang dihasilkan oleh benda yang elastis. Contohnya, peregangan karet ketapel atau per pada kasur spring bed. Lalu ada gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau tolak yang dihasilkan oleh benda yang bersifat magnetik. Yang ketiga ada gaya listrik. Gaya listrik ini merupakan interaksi tarik-menarik atau tolak-menolak yang terjadi antara dua partikel atau benda yang memiliki muatan listrik. Yang terakhir ada gaya gravitasi. Ini adalah gaya tarik bumi yang bikin benda-benda jatuh terus ke bawah dan bikin kita tetap napak di tanah. Tanpa ada gravitasi, mungkin kita sudah mulai melayang, seperti di luar angkasa sana. Kenapa ya, saat kita dorong meja, kadang kerasa ada getaran di tangan, dan terdengar suara bunyi. Jawabannya adalah karena adanya gaya gesek. Secara mikroskopis, permukaan meja dan lantai itu nggak ada yang benar-benar mulus. Keduanya punya tonjolan atau lekukan kecil. Saat saling digesekkan, bagian yang kasar ini saling menyangkut, memicu getaran, dan getaran inilah yang berambat ke udara menjadi energi bunyi. Ini karena gaya gesek itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetik. Gaya gesek statis adalah gaya yang terjadi ketika benda itu diam. Sedangkan gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang terjadi ketika benda tersebut sudah mulai bergerak. Biasanya gaya gesek statis itu lebih besar nilainya. Jadi, kamu butuh tenaga ekstra buat mendobrak gigitan antara benda dan lantai di awal. Begitu benda jalan, gigitannya itu merenggang dan berubah jadi gaya gesek kinetis yang lebih kecil. Makanya jadi lebih ringan deh. Apakah gaya menguntungkan? Itu sudah jelas ya. Coba bayangin aja, bumi tanpa ada gaya gesek. Kamu mau jalan seperti biasa aja, pasti bakal kepleset terus tuh.
ban kendaraan juga nggak bakal bisa direm kalau nggak ada gaya gesek. Lalu, apakah ada gaya yang merugikan? Ada juga nih, gaya gesek itu bisa bikin sol sepatu atau alas sendal kita lama-lama makin menipis. Ban motor menjadi gundul dan mesin kendaraan bisa cepat panas karena sering terjadi gesekan. Semua benda yang ada di alam semesta ini berada dalam kondisi diam atau bergerak dengan tidak terjadi secara tiba-tiba atau tidak ada penyebabnya. Meski ada penyebabnya, proses gerak sebuah benda pun tidak terjadi secara bebas. Kisah legenda ya bermula di tahun 1600-an. Suatu hari, Newton lagi duduk merenung di bawah pohon apel. Tiba-tiba, jatuhlah sebuah apel. Nah, kalau kita yang ngalamin, mungkin apelnya langsung dimakan aja ya kan? Tapi Newton ini beda. Newton malah mikir, loh, kok apelnya jatuh ke bawah? Kenapa nggak ke atas? Atau kenapa jatuhnya nggak ke samping aja? Dari rasa penasaran tingkat tinggi itulah, Newton merumuskan hukum gravitasi dan 3 hukum gerak Newton yang jadi pondasi ilmu fisika sampai detik ini. Yuk kita bahas hukumnya satu-satu. Sering disebut hukum kelembaban atau inersia. Intinya sederhana, benda yang diam akan terus diam, dan benda yang bergerak akan terus bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya luar yang mempengaruhinya. Contohnya, sebuah buku yang diletakkan di atas rak. Buku tersebut akan tetap diam dan tidak akan berpindah tempat sampai ada gaya luar yang mempengaruhinya. Contohnya seperti tangan kita yang akan mengangkat atau mendorongnya. Oke, lalu ada hukum Newton. Hukum ini menjelaskan hubungan antara gaya, massa benda, dan juga percepatan. Rumusnya seperti ini. F sama dengan M dikali A. Percepatan gerak sebuah benda itu berbanding lurus dengan gayanya, tapi berbanding terbalik dengan massanya. Gampangnya, kalau kamu dorong troli supermarket yang kosong, pasti melesat cepat kan? Tapi, coba kamu dorong troli yang penuh sama beras karungan, pasti butuh tenaga atau gaya yang lebih gede bukan? Dan geraknya pun lebih lambat. Terakhir, ada hukum 3 Newton yang dikenal dengan sebutan hukum aksi-reaksi. Rumusnya, F aksi sama dengan minus F reaksi. Artinya, kalau kamu memberikan gaya pada suatu benda yang disebut dengan aksi, benda itu akan memberikan gaya dorong yang sama besarnya ke kamu, tapi arahnya berlawanan, atau bisa kita sebut dengan reaksi. Paling gampang nih, kamu bayangin aja ketika memantulkan bola basket ke bawah tanah, bola basket tersebut akan berbalik arah. Nah, itu yang kita sebut dengan aksi reaksi. Nah, teman-teman, itu dia pembahasan lengkap tentang gaya dari materi, gerak, dan gaya. Kita sudah mengetahui tentang resultan gaya, gaya gesek, sampai kisah keren dari Pak Newton. Semoga penjelasan tadi bikin kamu makin paham dan siap hadapi ujian. Sampai jumpa di materi berikutnya, dan tetap semangat. Sampai jumpa.